Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini berjudul Sejarah Ilmu Pengetahuan. Memang tidak mudah ya untuk menentukan sejarah keberadaan manusia di bumi. Kalau ini banyak versi gitu. Ini salah satunya yang dibuat oleh Richard Leakey gitu. Disebutkan zaman prokonsul Ramapithecus, kemudian ini makhluk bipedalisme itu ya sekitar 7 sampai 8 juta tahun yang lalu gitu ya. Itu makhluk berkaki dua ya, berjalan dengan dua kaki gitu. Kemudian berlanjut lagi, nah ini pada titik mana manusia pertama dan kedua, yaitu Bapak Adam dan Ibu Siti Hawa itu muncul di periode mana itu juga belum diketahui dengan pasti. Kemudian berlanjut pada bahkan ada mulai 4,3 juta tahun yang lalu, ini ada Homo erectus itu sudah bisa bermigrasi. Kemudian berlanjut lagi pada penggunaan api ya, itu sekitar 800.000 tahun yang lalu. Kemudian pembuatan perkakas ya, mulai bisa membuat perkakas dari batu, dari logam dan seterusnya ya. Kemudian manusia modern ya, 200.000 tahun yang lalu, lanjut ke manusia Neanderthal 34.000 tahun yang lalu. Kemudian orang mulai bisa bercocok tanam ya 10.000 tahun yang lalu. Kemudian terdapat kota pertama sekitar 5.000 tahun yang lalu, hingga masuk ke zaman modern ya, era modern ya, di mana ditandai dengan revolusi industri yang berkembang terus hingga saat ini. Terkait judul paparan ini adalah sejarah ilmu pengetahuan. Ini ada urut-urutan gitu atau diakronik ilmu pengetahuan. Itu beberapa pakar membaginya menjadi zaman pra-Yunani kuno, yaitu di bawah abad 6 sebelum Masehi, kemudian zaman Yunani kuno abad 6 sebelum Masehi sampai abad 6 Masehi, kemudian zaman Islam klasik abad 7 sampai abad 12 Masehi, zaman Renaissance abad 13 hingga 17 Masehi, zaman modern ini abad 18 sampai 20 Masehi, dan zaman kontemporer abad 21 Masehi hingga sekarang. Ya, ada beberapa pembagian lain tapi kurang lebihnya seperti ini. Zaman pra Yunani kuno ya, ini bangsa Sumeria ya, itu antara 3.200 hingga 2.500 sebelum Masehi. Nah, mereka sudah punya kemampuan ya, teknologi untuk membuat bangunan pada batu gitu, memahat batu, cuma skalanya besar ya. Kemudian juga mereka sudah mengenal huruf ya, dan juga membuat semacam roda lah gitu. Ya, ini roda gitu untuk alat, sebagai alat transportasi gitu, untuk membawa suatu benda dari satu tempat ya, benda berat ya, ke satu benda lain ya. Mereka menggunakan roda yang terbuat dari batu. Kalau bangsa Sumeria itu tadi lokasinya di sekitar Mesopotamia ya, sekarang untuk Irak ya, Irak ya, bagian selatan gitu. Nah, ini di belahan dunia lain ya, di Cina ya, Cina kuno 5.000 sampai 800 sebelum Masehi, itu mereka juga sudah mampu membuat ini suatu patung tentara yang jumlahnya itu hingga 10.000 gitu, dengan muka yang berbeda-beda. Kemudian bangsa Cina juga sudah mampu membuat suatu tembok Cina ya, ribuan kilometer gitu. Ini salah satu benda karya manusia yang
bisa dilihat dari luar angkasa gitu, karya yang fenomenal. Pada kurun waktu yang kurang lebih sama ya dengan tadi bangsa Sumeria, kemudian di negeri Cina kuno, ini di belahan dunia lain ya, itu juga sudah orang-orang pada saat itu sudah mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan ya, dan teknologi yang bisa membangun bangunan yang seperti ini yang fenomenal dengan presisi yang sangat tinggi gitu. Di Mesir ada piramida, kemudian di Romawi kuno ada ini Colosseum ya. Kemudian di Amerika ya, dan termasuk Amerika Latin ini sudah mampu membuat bangunan yang ya, tata kelolanya itu menakjubkan. Bila dilihat penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi secara geografis, ini masih perdebatan ya, tapi paling tidak ini ada suatu konstruksi yang ada gitu. Salah satunya adalah menyatakan bahwa setelah era Sumeria, Mesir kuno, Cina kuno, Romawi kuno, dan Amerika Latin kuno berlanjut ke Yunani ya. Kemudian ke Arab, tapi ada sebagian ke Yahudi dulu, kemudian ke Arab, dari Arab ke Eropa ya, melalui Renaissance dan revolusi industri dan seterusnya, yang kemudian berkembang ke Amerika ya, imigran Eropa ya, berdiam di Amerika dengan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dari Amerika kemudian ke Asia Pasifik hingga sekarang menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di era Yunani kuno itu terjadi pergeseran dari mitos ke alam pikir rasional gitu. Nah, kemudian ditandai dengan munculnya filsafat alam dengan tokohnya seperti Thales, Anaximenes, Anaximandros, yang kemudian berlanjut lebih jauh lagi dengan pemikiran filsafat yang dibagi oleh Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Kemudian antara abad ke-7 Masehi hingga 12 Masehi, ini era Islam klasik ya, di mana pada saat itu kaum muslimin itu menjadi leader atau menjadi rujukan ya, ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia gitu. Nama-nama pemikir ya, atau sebut saja ahli ilmu pengetahuan dari Islam itu ada Jabir Ibnu Hayyan ya, dia seorang ahli kimia gitu yang di Eropa terkenal dengan nama Geber. Nah, kemudian ada Al-Khwarizmi ya, yang namanya diabadikan dalam diksi algoritme gitu, ahli aljabar ya, matematika. Keberadaan para pakar ya, ahli sains di dunia Islam itu menjadikan pada saat itu di beberapa daerah itu menjadi pusat peradaban dunia ya. Artinya banyak sekali orang-orang untuk belajar tentang ilmu pengetahuan dan filsafat itu di Baghdad ya, itu di Irak ya, kemudian Alexandria itu Mesir, kemudian Persia itu di Iran, juga di Andalusia ya, ini di Spanyol gitu. Yang pada waktu itu Islam sudah menyebar hingga ke Andalusia atau Spanyol. Nah, kemudian ada era di mana terjadi kemunduran dunia sains di dunia Islam itu, yang kemudian secara estafet kemudian Eropa bangkit gitu. Nah, sehingga mengalami zaman Renaissance atau pencerahan. Lain tadi ada Isaac Newton, Galileo Galilei ya. Nah, kedepannya itu teknologi semakin berkembang ya, kemudian keberagaman bidang pemikiran mengerucut
tapi kemudian juga beragam gitu. Sehingga beberapa nama termasuk filsuf ya, di sini ada Immanuel Kant, kemudian ada Bertrand Russell gitu, dan William James, dan masih banyak lagi. Itu era yang dimana penggunaan rasio itu sangat menonjol. Era Einstein dan Stephen Hawking telah berlalu, namun ilmunya jalan terus. Ini para generasi muda, bahkan beberapa di antaranya sangat belia, seperti Elliot Turner, ini fisikawan, dan juga ada Saburna Isakbari, ini mathematician gitu. Ini menjadikan ilmu pengetahuan akan berjalan terus dan semakin berkembang. Nah, ini secara epistemologis, ini faktor pendorong berkembangnya ilmu pengetahuan itu dikatakan pertama keingintahuan intelektual curiosity. Manusia dengan kesadarannya ya ingin tahu ini, ingin tahu itu gitu, yaitu alamiah gitu. Kemudian yang kedua adalah rasa kagum ya, pada alam semesta. Ya, alam semesta ciptaan Tuhan demikian dahsyatnya, demikian besarnya, termasuk yang makrokosmos maupun mikrokosmos gitu. Maksud yang jasad ternik yang ukurannya mikron atau lebih kecil dari itu, dari atom elektron, berkembang terus menjadi alam semesta yang sangat spektakuler. Ini menimbulkan rasa kagum manusia, kemudian berusaha untuk mencari ingin tahu dengan melakukan penelitian ini, penelitian itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah munculnya masalah ya atau problem yang dihadapi manusia. Ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dulu jarak katakanlah antar benua, katakanlah orang naik haji zaman dulu itu hingga sampai berbulan-bulan gitu, 3 bulan gitu. Nah sekarang dengan ditemukannya pesawat itu hanya 9 atau 10 jam gitu dari Indonesia katakanlah ke Arab Saudi gitu. Nah dengan adanya problem yang dulu ditemui problem durasi waktu, hanya tercipta pesawat terbang. Demikian juga dengan penciptaan benda-benda lain ya, mobil yang untuk komunikasi, HP dulu sulit. Nah, sekarang dengan adanya smartphone ya, bahkan sekarang artificial intelligence itu untuk membantu manusia ya menghadapi kesulitan ini itu dapat antara lain diselesaikan dengan artificial intelligence. Demikian seterusnya. Kemudian juga ada pengaruh dari ilmu pengetahuan, yaitu munculnya sekularisme, kemudian tumbuhnya sikap kritis, dan seterusnya, hingga munculnya problem lingkungan. Ini dapat pemirsa cermati. Demikian sekilas tentang sejarah ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja ini banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Walau alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.